Rasulullah, si Fulan bin Fulan ini rajin kali sedekah, rajin menyantuni anak yatim, rajin silaturahmi. Apakah dia masuk surga? Kata orang zaman jahiliyah begitu, rajin. Si Fulan itu rajin sekali zaman jahiliyah seperti dia Rasul. Apakah dia akan masuk surga? Nah, tidak. Kenapa? Karena dia beramal tidak pernah mohon ampun ke Allah, tidak pernah berharap balasan dari Allah, tidak pernah balasan mendapat kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan akhirat. Maka balasannya disempurnakan di dunia. Maka rumusnya, kalau orang-orang kafir rajin bersedekah di dunia, insya Allah pasti dia akan menjadi kaya. Maka orang-orang kafir yang kaya, ini mohon maaf lagi kita umpamakan, ada teori istilahnya, ada orang yang meneliti. Coba perhatikan orang-orang yang paling kaya di dunia, orang-orang kafir non-Islam. Misalnya pemilik Google atau apa gitu. Itu rajin, rata-rata rajin berinfak. Infaknya bisa sekian ratus dolar, ribu dolar, rajin Pak. Jadi orang yang kaya itu orang yang paling banyak bersedekah, berinfak. Nah itu rumus kehidupan. Nah, kalau kita boleh katakan, energi kebaikan itu akan menarik kepada energi kebaikan. Maka kalau kita pun di negara ini misalnya, kalau kita banyak yang jahat, kejahatan kita ini memberikan energi negatif, sehingga nanti terpilih. Kalau nanti kaitkan dengan politik, terpilih nanti pemimpin yang tidak baik. Tapi kalau energi umat ini banyak yang baik, maka nanti energi positif Indonesia akan memilih mengarah kepada orang-orang yang baik yang memimpin negara kita. Begitu. Maka Imam Asy'ari Al-Basri pernah mendengar orang yang mencela pemerintah. Lalu dia katakan, "Hei Fulan, kenapa kau cela pemerintah?" "Iya, pemerintahnya begini-begini, tidak jalan begini-gini." Kata beliau, "Ketahuilah, pemerintah itu dipilih Allah sesuai dengan amalan kalian. Kalau amalan kalian soleh baik, negara baik, rakyatnya soleh, maka akan terpilih pemimpin yang baik, yang soleh. Pemimpin itu gambaran dari amalan rakyatnya." Kalau bahasa orang sana, karma dunianya ada begitu. Kalau kita banyak yang jahat, dikasih karma. Maka ada kan hadis mengatakan, kalau kalian suka mengurangi timbangan, suka menipu di pasar-pasar, tidak melakukan kejujuran, maka Allah akan datangkan kepada kalian pemimpin-pemimpin jalim. Itu kan amal. Itu kan jelas. Itu kan bahasa Nabi, bahasa wahyu. Nah, jadi kalau kita mau dapat pemimpin yang baik, menghasilkan kebaikan, ya rajin-rajin buat baik lah. Rajin doa. Maka ke masjid ini, apabila umat ini memakmurkan masjid, innama ya'mur, memakmurkan rumah Allah, maka insya Allah rumah-rumah kita, rumah-rumah orang beriman akan dibantu Allah menjadi makmur, tenang, damai, berkecukupan. Kenapa? Karena umatnya memakmurkan rumah Allah. Ini bahasa logika dunia. Kalau orang rajin silaturahmi ke rumah kita, malu nggak pernah silaturahmi ke rumahnya? Malu nggak? Malu kan? Pasti akan terjadi silaturahmi balik, kebalikannya. Malulah. Seminggu sekali, sebulan sekali orang datang ke rumah kita. Kita nggak pernah datang ke rumah dia bertahun-tahun. Nggak mungkin. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah? Nah, maka rumus logikanya, siapa yang memakmurkan masjid rumah-rumah Allah, maka Allah makmurkan rumah-rumahnya. Siapa yang membangun masjid rumah Allah, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Nah begitu bahasa Nabi kan. Hadis-hadis sahihnya seperti itu. Kalau kita bangun masjid rumah Allah, Allah bangunkan bagi kita rumah. Kalau kita makmurkan, logika sampingannya, logika rincinya, kalau kita makmurkan rumah Allah, maka Allah makmurkan kehidupan kita. Nah, jangan berpikir kalau kita jauh dari masjid, umat jauh dari agama, jauh dari masjid, hidup makin tenang. Oh nggak bisa, makin hancur. Walaupun nanti banyak gedung-gedung pencakar langit di kota kita, tapi isinya koruptor, pencuri, penjina, perampok, penarkoba. Apa gunanya? Kota-kota kita banyak di gedung-gedung pencakar langit, tapi isinya itu orang-orang jahat semua. Lebih bagus gedung pencakar langitnya tidak banyak, tapi manusianya berakhlak baik, bagus semua, saleh. Maka Nabi lebih mengutamakan membina akhlak moral mental manusia
daripada membina sekedar ekonominya saja, begitu. Diutamakan dia. Maka dalam fikih Perintah Yusuf Qaradawi pun begitu. Utamakan isi mental, moral, akhlak, agama manusia daripada fisiknya. Kalau kita bangun fisiknya, dalamannya tidak kita bangun, hancur. Kalau kita bangun dalamannya dengan benar, walau fisiknya sederhana, maka tidak akan terjadi kehancuran. Tetap saling tolong menolong, damai. Maka Nabi ketika sebelum wafat mengatakan kepada sahabat, wallah mal faqra akhsha alaikum. Ini lebih sahih daripada hadis kadal faqra ayyakuna kufra. Wallahi, demi Allah, aku tidak takut kalian hidup fakir, wahai sahabat, sesudah aku meninggal. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran hidup yang kutakutkan. Innama akhsha alaikum antubsata dunyakum. Yang paling lebih kutakutkan adalah dilapangkan Allah dunia kalian, rezeki kalian dibanyakan, patu bersitu kalian berlomba-lomba cari dunia, tinggalkan rumah Allah, tinggalkan masjid, saling sikut kiri dan kanan, fa'ahlakakum, maka kamu dibinasakan Allah dengan cara seperti itu. Ini yang paling utamkan kata Nabi. Kenapa? Karena iman sahabat ini sudah dianggap Nabi mapan, udah mantap. Kalau iman sudah mantap, maka kefakiran, kemiskinan tidak akan bisa menyebabkan kafir. Tapi kalau iman tak mantap, kemiskinan kadal faqra ayyakuna kufran, maka kefakiran akan menyebabkan kekafiran. Itu rumusnya begitu. Maka dalam Islam utamakan jiwa baru raganya, utamakan soul, ruhnya, ruhaninya, baru jasadnya. Utamakan khusyuknya, sholatnya khusyuknya, baru jumlah rakaatnya. Karena khusyuk 2 rakaat lebih utama dari sholat 100 rakaat tapi tidak khusyuk. Nah, begitu bahasa agama ya. Bahasa negara pun gitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibangun, baru badannya, baru fisiknya. Berbarengan. Tapi dua-duanya. Tapi kalau kita harus disuruh memilih, maka kita harus mengutamakan jiwanya dulu, moral akhlaknya dulu, baru fisiknya ya. Karena fisik tanpa akhlak moral, dia tidak akan menghasilkan kebaikan, kebenaran. Maka kalau orang mengatakan, kenapa kamu banyak buat jahat, banyak mencuri, banyak korupsi? Ya karena gajinya dikit, mungkin. Tapi berapa banyak orang gajinya yang sudah miliaran, sudah puluhan miliar, ratusan triliun, lebih banyak korupsinya daripada orang yang gaji sedikit. Benar? Orang yang korupsi, yang mencuri misalnya sampai puluhan triliun, sampai ratusan triliun, itu kan orang-orang kaya semua, orang-orang berharga, bukan orang miskin. Ya. Kalau tukang ojek, maaf atau yang lain, nggak bisa korupsi begitu kan? Nah, ini harus dipahami. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kita memakmurkan masjid ini. Banyak halangan kita memakmurkan masjid ini ya. Memang kalau kita pahami, setan itu menggoda kita. Begitu datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan bilang, udahlah, tidur aja dulu, kok sholat masih lama lagi. Mau kita bergerak tidur, nggak mau kita tidur, aku mau sholat. Lalu apa jawaban iblis, jawaban setan? Ya udah mau sholatlah bangun, tapi jangan ke masjid. Nah, karena ke masjid kan lebih utama. Dihalanginya kaki kita ke masjid. Nah, begitu dihalanginya kaki kita ke masjid, kita nggak mau. Tidak, pokoknya aku mau ke masjid. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih utama dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat jemaah subuh itu setara dengan sholat malam sepanjang malam. Pahalanya kita sholat semalaman penuh. Nah, makanya ini kehebatan sholat jemaah subuh begitu. Lebih utama, amalan yang lebih utama pasti lebih dicintai Allah Ta'ala. Kalau kita beribadah mau mencintai Allah, amalkanlah amalan yang dicintai Allah, disenangi Allah, maka dapatlah kita cinta Allah. Maka kalau ada orang mengatakan dia cinta Allah tetapi dia tidak beramal amal yang dicintai Allah, itu bohongan ya. Sama dengan kita cinta sama seseorang tapi kerja kita durhaka aja. Kamu sayang nggak? Cinta nggak sama orang tua kamu? Sayang, cinta, tapi tiap hari melawan orang tua, maki-maki orang tua. Ini kan bohongan namanya. Tapi kalau taat sama orang tua, patuh sama orang tua, itu tanda cinta. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah rajin ke masjid,
memakmurkan masjid, apalagi masalahnya, kendalanya, ini yang harus diperhatikan. Maka setan pun akan meningkatkan godaannya. Godaannya banyak. Godaannya dibuatlah hati kita berpecah belah antara takmir masjid dengan takmir masjid, antara takmir masjid dengan jemaah. Ini dipecah belah kalbu kita. Ya. Supaya apa? Ya kalau sudah berkelahi, ya nggak ke masjid lagi. Aku malas sekali masjid itu. Kenapa? Itu nggak suka aku lihatnya katanya. Itulah cara setan, Pak. Ya. Bagaimana buat cara kita berkelahi? Salah satu cara efektif setan membuat umat Islam berkelahi adalah dengan suka memperdebatkan masalah-masalah khilafiyah furu'. Dengan suka memperlihatkan keburukan-keburukan kita, keburukan orang lain kepada diri kita. Maka ketika kita diperlihatkan setan keburukan ulama, keburukan imam, keburukan takmir, istighfar. Itu cara setan untuk menanamkan apa? Al-adawah wal baghdha, menanamkan kebencian dan saling marah-marahan. Ya. Termasuk suka membahas khilafiyah buruk-buruk agama. Ini kan. Maka salah satu yang baik bagi orang jemaah tabligh, kenapa jemaah tabligh ini tetap eksis sampai sekarang? Sholat jemaahnya terus. Salah satunya disebabkan jemaahnya dilarang bicara khilafiyah agama furu'. Kenapa? Karena khilafiyah furu' itu kerjaan ahli ilmu, kerjaan ulama. Ya. Kalau kita orang awam, ikut pendapat ulama yang kita yakini, mana yang kuat. Bukan mengkaji agama secara mendalam. Kalau kita mengkaji agama secara mendalam, nggak ada yang bimbing, nggak ada ulama yang bimbing, nggak ada ustadz yang bimbing, ahli ilmu bimbing, sesat. Nggak layak kita. Makanya saya masih teringat ketika pertama kali masuk S1, buat makalah, presentasi makalah Fakultas Syariah. Begitu presentasi ya namanya masih panjaroba. Kalau semester 1, semester 2, S1 Syariah. Buat makalah, tiba-tiba terjadi debat tentang makalah. Ada yang bimbing dosen, gak ada masalah kan? Tapi kalau gak ada yang bimbing, debat di warung kopi, debat di mana-mana, debat di masjid tentang khilafiyah, gak ada yang pula yang bimbing. Kalau ada yang bimbing, dosennya ketawa. Apa kata dosennya? Sambil bertanya dosennya bilang, hadza ikhtilaful juhala. Inilah perbedaan pendapat orang-orang bodoh. Namanya baru belajar agama bodoh lah Pak kan. Harusnya yang ada itu dalam Islam ikhtilaful ulama, ulama yang beda pendapat, jangan juhala. Kalau juhala nanti kalahin ya, kalahin. Ini cara setan mencabalah kita, membuat masjid tidak makmur. Maka orang yang suka memperdebatkan khilafiyah buruk, rata-rata masjidnya bertengkar aja, berkelahi aja. Perhatikan aja. Dimanapun masjidnya, asal suka khilafiyah buruk, memperdebatkan yang tidak ahlinya, celakalah itu. Ya. Maka Nabi mengatakan ketika Nabi melihat orang berdebat, Nabi marah. Ya, abi hadza ursiltu ilaikum. Rupanya untuk supaya debat gini kalian kira untuk debat begini aku diutus Allah Ta'ala. Merah pada wajah Nabi ketika melihat sahabat debat dalam masalah takdir furu'. Sahabat saja dimarahin Nabi. Kenapa? Ajaran agama, doktrin agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami secara baik, dianalisis. Kalau terjadi perbedaan, serahkan ke ulama, biar ulama yang mendiskusikan. Ya. Kalau nggak diserahkan ke ulama, diserahkan kepada juhala, ya berkelahi, pecah belah. Maka masjid-masjid yang umatnya suka berdebat tentang furu'-furu' agama, maka akan terjadi perpecahan. Maka salah satu buku saya yang saya tulis itu seperti ini, saya tulis buku Standarisasi Sunnah dan Bid'ah antara Salafi, Wahabi dan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa buku ini saya tulis? Ini saya tulis seperti ini judulnya, supaya saling memahami dalil-dalil ulama. Sebenarnya agama ini bukan untuk diperdebatkan, pahami saja. Salafi itu memahami begitu, sunnah. Apa bedanya dengan aswaja? Aswaja itu memahami gini. Ya. Salafi memahami sunnah itu
lebih kepada sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi, perbuatan sahabat ya, dalam akidah ibadah. Kebalikannya bid'ah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah itu semua yang dikatakan diperbuat di takir Nabi. Yang dikatakan Nabi itu sunnah, yang diperbuat Nabi sunnah, ditakir Nabi sunnah. Tapi hukum melaksanakannya nanti ada yang wajib, sholat wajib, ada yang sunnah, sholat sunnah, ada yang haram, nikah lebih dari 4, kena sunnah khususiyah, ada yang makruh, minta kuburan di masjid, kuburan di rumah kita. Nabi SAW berwasiat supaya kuburannya, beliau dikuburkan di rumahnya, di tanahnya. Jadi Bapak tidak bisa mengatakan kepada istri, "Dek, nanti kalau saya meninggal kuburkan di ruang tamu ya, kayak Nabi Muhammad di rumah ini, tanah ini." Ada yang begitu? Enggak ada kan? Tapi itu sunnah Nabi. Nabi melakukan itu, namanya khususiyat, khusus buat Nabi. Karena kata Abu Bakar, seluruh para Nabi itu dikuburkan di rumah mereka, di masjid, dekat masjid mereka, di tanah mereka. Itu rata-rata Nabi begitu, kata Abu Bakar. Maka Nabi dikuburkan di rumah. Walaupun sebelumnya terjadi perdebatan, karena tidak semua mendengar hadis ini. Salah satu yang mendengar, yang mengetahuinya adalah Abu Bakar. Ya. Jangan mentang-mentang kita pengurus masjid, kita bangun masjid, minta kita nanti dikuburkan samping masjid. Sebenarnya kalau di luar taman masjid ke sana nggak masalah, kayak kuburan baki. Tapi kalau dekat dengan masjid, sebagian ulama memakruhkan. Kenapa makruh? Karena takut mengganggu jemaah, karena terlalu dekat, gitu ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, berbeda dengan salafi misalnya. Salafi itu lebih memahami, walaupun mereka memahami sunnah itu perkataan perbuatan takdir Nabi, tapi mereka lebih kepada sunnah itu kalau dikatakan dibuat Nabi sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan perbuatan sahabat, tapi lebih cenderung dalam akidah dan ibadah. Dan kebalikannya sunnah, sehingga nanti mereka berhukum pakai sunnah bidah. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam mazhab itu rata-rata berhukum pakai hukum akhlakul khamsah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan hukum itu adalah hukum taklifi. Kita pahami begini dia, Pak. Kok bisa beda ya? Ini begini, ini begini. Kenapa logikanya begini? Definisinya begini. Beda definisinya, pantas logikanya beda. Mana yang paling kuat? Saya paling kuat, lebih cocok masuk ke akal saya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena berhukum harus pakai ilmu hukum. Ilmu hukum mengatakan, ilmu hukum Islam mengatakan, ilmu fikih Islam mengatakan, hukum itu ada dua, taklifi wadi. Taklifi itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini yang hukum. Sedang sunnah bidah bukan hukum. Sunnah bidah sifat dari perbuatan. Sunnah itu pernah dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi, diperbuat Nabi, dikatakan Nabi, takkan Nabi. Kalau tak belum pernah, itu bidah. Tetapi bidah itu bukan hukum. Maka bidah itu yang tidak dicontohkan Nabi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, anjuran, ada yang makruh, ada yang haram. Begitulah dia. Kalau begitu pemahaman salaf ini agak lemah, ya sudah, gak usah kita ikut. Ini yang paling benar, ini sesuai dengan definisi ulama salaf. Ulama salaf yang mana ngomong kayak gitu? Enggak ada. Definisi itu lebih cenderung kepada definisi yang mereka pahami dari apa? Dari kaidah fikih dari Ibnu Taimiyah. Semua ibadah dan akidah ya yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan Nabi, itu namanya bid'ah. Kalau dicontohkan Nabi sesuai dengan Quran Sunnah, itu namanya sunnah. Tapi kalau tidak sesuai dicontohkan Nabi, tapi ibadah tidak, itu beda. Padahal sunnah Nabi secara umum kan banyak, bukan akidah ibadah saja. Sunnah Nabi itu kan ada sunnah perang, ada sunnah nikah, ada sunnah akhlak, ada sunnah tata kelola negara. Kenapa dibatasi sunnah Nabi itu hanya dalam bidang akidah dan ibadah? Karena yang memiliki kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadul dalil ala ibatiha, itu hanya ibadah dan akidah saja. Jawab mereka misalnya, kalau kita bahas lagi, asal dari ibadah mahdoh itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, kan disebut ulama usul sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi kalau ada dalil perintah membaca Quran secara umum, lalu orang baca Quran di malam Jumat, baca Yasin malam Jumat, itu kan boleh. Kenapa? Karena baca Yasin itu Quran. Baca Quran itu boleh ana al-lail, ana an-nahar, siang malam. Siang malam kapan? Kapan saja. Kalau dipilih malam Jumat boleh.
Tapi Nabi melarang, tidak boleh mengkhususkan amalan di hari Jumat, malam Jumat. Nabi melarang itu, kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ibnu Hajar, dilarang itu bukan larangan haram, itu larangan makruh. Larangan makruh pun kalau tidak jelas alasannya apa. Maka ketika Nabi melihat sahabat melakukan amalan yang tidak dicontohkan beliau, beliau panggil, ya Rasulullah, di sana itu ada imam kami, setiap sholat kulullah, setiap rakaat kulullah. Panggil, kamu kenapa tiap rakaat baca kulullah? Kok dikasih anjuran masukan nggak mau? Ya Rasul, aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas ini, nggak bisa kutinggal ya Rasul. Makanya setiap sholat aku baca. Oh ya sudah, kamu masuk surga nanti karena mencintai ikhlas. Jadi tanya maksudnya, amalannya. Begitu. Jadi maksud kalian baca Yasin malam Jumat apa? Fadilah baca Yasin itu apabila dibaca Yasin di malam Jumat, di malam hari, maka dihapuskan dosanya di siang hari, di pagi hari. Maka pahala Yasin itu diharapkan dihadiahkan kepada orang meninggal supaya dihapuskan Allah dosanya dengan berkah amalan Yasin. Oh, tidak sampai amalan orang meninggal kepada orang hidup, kepada orang hidup, kepada orang meninggal, kecuali amalan anaknya. Ya anaknya kan ikut beramal di situ. Kalau orang lain kan sia-sia. Yang bilang sia-sia siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran tidak sampai kepada orang, amalan baca Quran, amalan tidak sampai kepada orang mati. Maksud Imam Syafi'i, kata ulama besar mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, maksud Imam Syafi'i tidak sampai di situ adalah kalau tidak diniatkan, karena amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Nah itu maka tak sampai. Ibnu Taimiyah bilang bermanfaat, Imam Ahmad bilang sampai. Kok bisa sampai? Karena ada dalil hadis Sahih Bukhari, ya Rasulullah, apakah berpahala jika aku mengamalkan bersedekah atas nama ibuku? Ya pahala sampai. Kata Nabi, sampai. Kalau gitu kau jadi saksi, ku sedekahkan kebunku. Nah pahala kebun, sedekah kebun ini juga sampai. Pahala haji juga sampai. Kalau pahala haji yang pokok-pokok begitu bisa sampai, maka pahala amalan sunnah pun besar kemungkinan sampai. Dikiaskan analogi menjadi lebih kuat, kias analogi. Tidak bisa, harus ada dalilnya. Kalau ibadah madhab tidak ada dalilnya, nggak boleh kita kerjakan. Ya dalilnya kan tadi sudah disebut, kias, dipahami dari hadis itu. Itu kan sudah ada dalilnya. Cuman dia nggak nerima dalil kias dalam ibadah madhab buruk. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, jadi kenapa kita bertengkar? Lalu sebagian ulama mengatakan, saya pernah memuji guru saya. Ya. Sampai nggak ini? Saya bilang gitu kan. Syekh, sampai nggak ini? Pahala gini-gini. Orang baca Quran sampai orang meninggal. Apa jawab beliau? Pak Faisal, sampai atau tidaknya amalan itu, pahala itu kepada orang meninggal, yang menyampaikan pahala itu kerja siapa? Kerja manusia apa kerja Tuhan? Kerja Allah. Kerja Allah. Loh, kalau kerja Allah kenapa diurus oleh manusia? Kenapa kalian urus? Ya sudah, doakan saja, mintakan kalau supaya disampaikan. Kita kan berdoa, berusaha sampaikan pahala ini Allah. Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Ya Allah, sampaikan pahala Yasin ini, baca Quran ini, tahlil ini, ya Allah sampaikan kepada orang ini, orang ini. Kita mohonkan kan malam Jumat itu. Nah, ini saja dipahami seperti ini. Kalau Bapak tidak setia, tidak setuju, ya silakan, tidak usah amalin. Saya yakin tidak sampai. Demi Allah pasti nggak sampai. Karena Bapak sendiri sudah yakin nggak sampai. Kenapa? Ana inda abdi zanni bi. Saya sesuai dengan sangka hambaku. Yakin Bapak amalan Bapak tidak diterima, pasti nggak terima Allah. Yakin Bapak amalan tidak sampai, pahalanya pasti nggak nyampe. Kenapa? Sudah yakin di luar. Nah, tapi kalau kita yakin sampai, ya mudah-mudahan sampai. Maka kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, walaupun tidak ada hadisnya, tapi ini diamalkan ulama-ulama salaf, menjadi tradisi ulama salaf. Apa itu?
membaca tahlil 70.000 kali, membaca tahlil dihadiahkan kepada orang tua untuk meringankan azabnya, menebusnya. Kalau izin Allah menebusnya dari azab kubur, azab neraka. Kalau izin Allah. Itu amalan ulama salaf. Kenapa ini tak banyak yang tahu? Ya, karena mungkin dirahasiakan Nabi, diajarkan kepada sebagian kecil orang, sahabat, lalu sahabat tidak mengajarkannya ke orang ramai. Kenapa? Kenapa tidak diajarkan ke orang ramai? Takutnya orang ramai ini meringan-ringankan agama. Kenapa? Udahlah, udah sholat aja lah. Nanti kok mati udah bayar aja orang bacakan hadiah 70.000 pati, 70.000 tahlil la ilaha illallah. Ya kan udah bisa masuk surga gitu. Enak kan beragama? Salah paham dia. Di awal dia sudah salah karena sudah meringankan kewajiban agama. Kadang begitu, agama itu kadang ada ilmu yang tidak disampaikan ke umum, dirahasiakan, takut disalahpahami. Contoh yang mungkin jarang-jarang Bapak dengar, ini jarang-jarang, ya, boleh nggak kita menjamak sholat? Nggak ada uzur. Secara fikih, kalau uzur syar'i boleh, musafir, sakit, dalam perjalanan, kan boleh jamak sholat, jamak kasar sholat. Kalau nggak ada uzur, boleh nggak menjamak? Ya banyak ulama mengatakan nggak boleh. Padahal di Sahih Muslim mengatakan Nabi SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa kau jamak sholatmu? Likaila takhruj ala ummati, supaya tidak menyusahkan umatku. Bi ghairi uzrin. Dalam hadis Muslim itu disebut tanpa uzur, nggak ada uzur Nabi menjamak sholat. Boleh. Nah ini kalau disampaikan kepada orang awam, asik kerjanya jamaah aja takutnya. Maka ini mohon maaf, maka nanti sebenarnya kalau bapak, ibu, adik-adik nikah sama istrinya nikah itu kan pakai celak, pakai bedak semua, iya kan? Itu waktu datang waktu zuhur, kita kan wudhu, sholat lagi, itu habis semua lagi kan? Datang lagi tukang rias lagi balik, pasal dirias lagi. Sebenarnya waktu kondisi seperti itu boleh kita jamak sholat zuhur asar, karena menyusahkan, boleh sebenarnya. Ya. Cuman kalau ini nanti disampaikan takutnya orang beringan-ringan sholat, maka terjadilah seperti orang Syiah. Syiah akhirnya sholatnya 3 waktu. Setiap hari menjamak zuhur sama asar, setiap hari menjamak maghrib sama isya. Maka 3 waktu sholat mereka. Diambil dari ayat Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Itu 3 waktu. Rusak kan? Padahal ayat ini disalahkan sunnah Nabi dalam hadis sahih, hadis mutawatir, Nabi sholat 5 waktu, sholawatil khams, hadis sahih Bukhari Muslim. Sholat itu 5 kali sehari semalam. Ini kan hadis sahih, hadis mutawatir, Nabi sholatnya 5 kali dari semalam. Muncul pemahaman yang kalau dirutinkan menjadi sesat. Kenapa? Karena Nabi tidak merutinkannya, hanya membolehkannya gitu loh. Sesuatu yang boleh tidak sama dengan wajib. Ini harus kita pahami dari fikih. Jadi meringan-ringankan. Disitulah kadang-kadang terjadinya perbedaan pendapat itu begitu. Ya, maka kita pahami saja, pahami. Tidak usah berkelahi, tidak usah berdebat. Karena kalau kita berdebat keras hati, kalau kita berkelahi kita pecah belah. Tapi pahami saja. Maka di sini bukunya pahami ini. Aswaja ngomong gini, Salafi ngomong kayak gini, pahami. Jadi sebenarnya kita bisa berdampingan. Ya kalau tidak mau saling memahami, nggak bisa berdampingan. Itu dia masjid Salafi, gak usah sholat sana. Itu masjid orang-orang ahlul bidah, gak usah sholat sana. Tak mau mereka sholat sama kita, tak mau mereka mengaji sama kita. Kenapa? Kita dianggap ahli sesat, ahli bidah. Karena dia tidak mau memahami dalil-dalil ulama aswaja. Gak ada dalilnya, dia nggak ngerti dalil itu apa. Coba baca fikih usul fikih, dalil itu Al-Quran, Sunnah, ijma, kias itu dalil juga. Masalah dia terima nggak terima, ya terserah dia kan. Tapi dalil kias itu pasti kias dalil. Maslahat itu juga dalil. Umar membukukan Quran, dalilnya maslahat. Adat itu juga dalil yang diperselisihkan. Maka
Nabi kadang berdalil pakai adat. Sebagian adat jahiliyah itu diambil kalau dia baik. Nikah itu banyak jenisnya diambil. Nabi nikah permanen yang bagusnya. Akikah itu diambil dari tradisi jahiliyah. Walau tradisi jahiliyah binatang yang disembelih disedekahkan kepada Lata Uzza Manat, tapi Nabi merubahnya. Setiap anak lahir tetap disembelih kambing atau unta, namun disedekahkan kepada orang beriman. Imam Malik berdalil pakai adat kebiasaan orang-orang Madinah. Ada hadis sahih, jalurnya satu orang, sikoh, hadisnya sahih, tapi yang meriwayatkan satu orang. Riwayat orang soleh satu orang ini berbeda dengan amalan penduduk Nabawi Madinah. Ditolak, dia buang hadis sahih. Kenapa? Nggak mungkin. Amalan penduduk Madinah ini, mereka ini beramal mencontoh ayah kakek mereka. Ayah kakek mereka itu sahabat Nabi, kakek mereka sahabat Nabi. Sebagian ayah mereka sahabat Nabi, belajar langsung ke Nabi. Sebagian ayah mereka murid sahabat Nabi, belajar langsung ke sahabat. Nggak mungkin mereka menyalahi amalan Nabi sahabat, kata Imam Malik. Maka kalau ada berita hadis sahih satu orang yang ceritain, tolak saja kalau bertentangan dengan budaya, kebiasaan ibadah orang ahli Madinah. Wah, dalil juga kan. Jadi Imam Malik itu menggunakan adat orang Madinah sebagai dalil zaman beliau, karena dianggapan beliau mereka mencontoh amalan sahabat. Begitu, jadi dipahami. Aswaja itu pun harus dipahami. Mereka berdalil, ini dalilnya, bukan nggak berdalil. Mana ada ulama ngomong nggak pakai dalil? Semua ulama berhujah pakai dalil. Begitu, paham ya? Nanti kalau begini nanti memahaminya, ya udah, berarti semuanya berdalil. Kalau begitu selama ini kita dalam Quran Sunnah dong. Iya, semuanya pakai Quran Sunnah, nggak pernah keluar. Cuman pemahamannya ada yang rinci, ada yang melebar, ada yang tekstual. Nah itu saja sebenarnya. Nah, maka tergantung akal kita, kemampuan mencerna kita. Kalau kita tidak yakin, ya udah, tidak usah. Kalau yakin amalkan. Asy-Syatibi kan ngomong gitu. Kalau kalian tidak yakin itu sunnah, nggak yakin, ragu kalian itu bukan sunnah, bid'ah, ya tinggalkan. Kena ragu. Tapi kalau yakin itu sunnah, yakin berpahala, ya sudah, sholat saja, nggak masalah. Sholat malam nisfu Sa'ban 2 rakaat. Nggak yakin kalian hadisnya lemah, doib, nggak pernah dikerjakan sahabat dalam pandangan kalian, ya udah tinggalkan aja, takut bid'ah. Tapi kalau kalian yakin, ini sholat sunnahnya nih, sholat sunnah mutlak kan berpahala. Udah nih sahabat, malam nisfu Sa'ban, aku banyakin sholat sunnah, aku nggak ada masalah. Uang sholat itu nyembah Allah, bukan nyembah setan kok. Nggak dicontohkan Nabi, nggak dicontohkan Nabi pun. Kalau amalan sunnah, tidak mesti semua amalan sunnah dicontohkan Nabi baru diamalan. Tidak mesti. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal waktu sehat sholat sunnahnya, dia sehari semalam sholat sunnah 1000 rakaat. Sebagian sahabat ada yang sholat sunnah itu 500 rakaat. Kalau 500 rakaat sholat sunnah apa itu? Sholat sunnah apa itu? Kalau hanya persis seperti Nabi, gak bisa kita nyontoh. Agak kalau bapak menyontoh Nabi persis ibadah Nabi, repot. Contohnya, habis sholat subuh gini, ibadah Nabi apa? Zikir, ada zikir-zikir kan, zikir pagi. Zikir pagi setengah jam selesai. Setelah itu bapak ngapain? Gak usah ibadah lagi. Hah? Kosong kan, jadi bapak tidak beramal. Ada seorang hafiz Quran, diajarinya setiap subuh dia mengajari, hafal anaknya hafiz Quran sampai jam 9 pagi hafal Quran. Dicontohkan Nabi kah itu? Enggak. Tapi anaknya hafiz Quran jadinya. Dirinya begitu setiap pagi. Apakah amalan itu tidak dicontohkan Nabi? Enggak pernah Nabi menyuruh anak istrinya ngapal Quran habis subuh sampai jam 9 pagi. Apakah itu haram? Enggak. Karena itu amalan bebas waktu. Wong kita luang. Kita lagi serat rezeki, ya sholat sunat tiap hari, sholat sunat 12 rakaat tiap hari 12 rakaat, boleh, gak ada masalah. Apakah Nabi setiap hari sholat sunat 12 rakaat? Enggak. Maka muncullah kaidah, tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi adalah bila sesat, walaupun dalam ibadah. Jadi dipahami, jadi tidak usah bertengkar, tidak usah berkelahi. Kalau modelnya seperti ini, maka nanti makmurlah masjid kita, saling memahami. Kenapa Mekah itu terus-menerus makmur, bisa orang beribadah sama-sama walau beda mazhab? Ya karena mereka membebaskan kan.
Membebaskan orang tawaf, ada yang mazhab Syafi'i, ada yang begini-begini, bebas, bisa. Coba kalau dilarang harus seragam, ya nggak makmur. Contoh di kuburan Masjid Baqi dilarang orang baca Quran di situ. Banyak nggak orang berdoa di kuburan? Nggak ada, kosong kan? Nggak makmur kuburan itu. Kenapa? Karena satu mazhab. Nggak boleh baca Quran di kuburan. Ya nggak ada orang mau baca Quran. Doakan ahli kubur situ. Orang seperti jalan-jalan aja. Paling doa sedikit, nggak kelihatan, dah pulang. Kenapa? Ya begitu, kalau dilarang dia begitu nggak makmur. Masjid ini kalau kita terlalu banyak larangan yang mubah juga nggak bisa makmur. Tapi dia bisa makmur apabila kita toleransi dalam ibadah furu-furunya, ya. Baru bisa kita bersatu makmur, ya. Maka dari situlah salah satu contohnya saya tulis dalam buku ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini bagi Bapak Ibu yang memiliki buku ini silahkan. Yang saya bawa berapa 10 biji. Saya kira itu saja. Ini tidak ada moderatornya. Biasanya kalau jur kan ada moderator, ada tanya jawab. Mungkin subuh ini nggak ada tanya jawab. Ya, langsung tutup ya. Terima kasih.